Tes tes tes. Oke, jadi karena masih banyak yang belum paham tentang Git, aku coba jelaskan tapi sebelum memanfaat aja. Jadi kalau ada yang salah mungkin bisa dibenerin. Terus tak buat video biar bisa dilihat banyak orang juga, biar gak ngulang-ulang juga gitu, biar bisa dilihat ngulang-ulang. Jadi tadi kan aku udah habis ngepush projectku ini di branch D5. Pastikan di folder 5 nya ya. Udah gedein enggak? Nah ini kalau lihat branchnya, git branch ini kan ada di feed pdf card, terus tadi udah tak push. Terus sekarang ini di activity ada yang baru dari Asadel, ngepush ini feed list pdf. Terus aku coba buat ini ya, ngepull, tapi ini dia belum di merge di main ya. Coba aja dulu. Jadi sebelum itu kan harus di commit dulu. Coba kalau nggak commit kita switch itu nggak bisa, soalnya switch main. Ini please commit your change or custom. Oke, jadi kita commit dulu, kasih nama apa gitu, apa gitu misalnya. Commit, terus switch sekarang lagi, sekali lagi git switch main. Ini karena udah pindah ke main. Terus mainku sendiri belum tak update saya dari updateanku tadi. Kita lihat di sini kan belum ada, bahkan widgetnya juga belum ada. Terus kita ambil git yang terbaru pakai git pull. Git pull origin main. Git pull origin main itu kita ngambil main yang ada di GitHub-nya. Langsung kita enter. Nah di sini kan kelihatan argument have diverged, commit is relatively ini already up to date. Oh iya, Turns. Nah di sini udah ada kan. Terus ada juga kalau kita ngepull tuh yang perlu di merge. Kayak ini di sini misalnya, ini ada yang beda jadi perlu di merge. Kita pencet yang resolve in merge editor. Terus di sini kelihatan kan ada incoming, current, sama result. Yang current tuh yang punya kita sendiri, yang incoming tuh yang akan datang gitu ya. Tapi kalau yang ini kayaknya mau tak tetepin aja deh. Defaultnya tuh tetap pakai yang punya kita. Ini sama, kenapa di merge juga ya? Belum juga aku. Ini sama kok, belum sama. Langsung aja di complete merge. Jadi yang config ini harus di merge. Kayak ini juga, ini tadi errorku ya. Ini kita samain aja. Samain aja. Ini juga, ini diupdate gitu ya. Ini juga udah selesai commit.
Terus sekarang ini udah ke update harusnya. Tuh, ini udah ke update. Mungkin biasanya ada gini-gini. Kayak mana ya? Ini merah. Ini karena belum di git pull, git clean dulu. Kok gimana ya? Git pub clean apa? Oh bukan, git save flutter clean, flutter pub get. Nah ini biasanya udah nggak error habis itu, udah nggak error semua kan, udah aman semua. Kalau ini error di Androidnya ini, bukan, ini error di folder lain yang coba ini, bukan di Rima app. Nah kalau sudah kayak gini, sekarang kita udah punya apa namanya, main kita udah paling up to date kan. Kita udah punya file paling up to date di main kita. Terus kita mau edit-editnya wajib buat branch baru. Kenapa? Biar lebih gampang dideteksi kalau misalnya kita nanti mau ada error nge-rollback, itu bisa tinggal pindah ke branch gitu loh. Jadi branch itu kayak bikin checkpoint gitulah, bukan bikin checkpoint saya, ya bikin checkpoint bisa disebut gitu. Jadi kayak kita bikin start dari project kita tuh bisa beda-beda, kita ada banyak. Jadi kalau misalnya kita fitur kita tuh kayak pas kita ngerjain error atau apa, kita tinggal kembali ke branch paling akhir atau kalau bisa ke main gitu kan. Tadi kan mainnya udah paling up to date dan paling aman. Main tuh kita pull kalau udah aman gitu. Kalau yang misalnya kita mau ngedit tuh kita buat branch lagi, dicontohkan di sini git check out min b. Terus aku mau buat baru, misalnya fit apa ya, misalnya fit card baru misalnya gitu. Misalnya aku mau bikin baru, fitnya tuh isinya kayak tentang fitur atau semacam itulah yang lagi kamu kerjakan. Aku misalnya kayak gini, fit card baru. Nah sekarang aku udah buat branch baru, bisa dilihat di create branch. Sekarang aku ada di fit card baru. Jadi kalau aku udah ada di fit card baru ini kenapa ini kan. Nah lagi sih. Nah kalau udah di fit card baru ini, ya tinggal aku ngerjakan projectku, ngedit apa. Misalnya aku ngedit dummy data aja. Dummy datanya misalnya page-nya ini tak rubah jadi 190 gitu. Terus sebelumnya aku mau nge-pull ini 47 beberapa deh. Nanti kelihatan 170. Terus kalau aku mau cd 5. Nah, terus aku di sini kan ada kelihatan ini change. Jadi ya, apa yang udah tak ubah itu bisa kita git add buat masukin ke bagian stack change, atau kita bisa langsung plus di sini. Nah, udah masuk ke stack change kan. Terus kita buat commitnya. Commitnya misalnya kita buat tambahin edit model itu, terus dipencet commit. Sudah gitu. Terus kalau kita mau misalnya kita mau push ya ke GitHub-nya. Nah itu kalau aku saya biasanya git pull dulu di sini.
buat lihat ada yang konflik apa enggak sama yang di sana gitu. Origin main. Terus di sini tulisannya already up to date, jadi harusnya nggak ada konflik gitu. Select git pull origin main. Udah nggak ada, jadi aku langsung push aja, coba git push. Terus namanya feed. Branchnya apa sih namanya tadi? Itu apa sih ya? Git push feed card baru gini. Salah nggak sih? Git push. Aku lupa komennya push, sorry. Oh ya, git push origin dulu. Origin feed card baru ini. Nah, ini kan sudah ke push ke GitHub-nya. Kita lihat di sini di bagian code. Nah, di sini kan udah keluar ini card baru. Git card baru, terus ini ada compare and pull request. Coba kita pencet compare and pull request. Terus ini baru, ini contohin aja. Terus ini create pull request. Terus nanti di sini kita lihat loh, no conflicts with base branch. Marking can be performed automatically. Jadi sebenarnya kita kalau nge-pull dulu itu kan kita buat benerin ada yang konflik apa enggak pakai merge. Tapi kalau nggak ada konflik yang berarti, sebenarnya itu udah bisa di merge secara otomatis sama apa namanya GitHub-nya ini. Jadi kalau benar-benar konflik yang nggak bisa di iniin, baru nanti kita harus nge-merge sendiri. Ya gitu kira-kira. Tapi ini nggak tak merge pull dulu saya, biar mainnya tetap dari yang sebelumnya aja kayak gitu. Mau dicoba ya? Nggak usah kayak gitu, jadi udah ini. Jadi kurang lebih tahapannya sih, pertama itu pokoknya kita pull dulu ke main versi paling update nya dari yang udah diedit di GitHub. Habis itu kalau udah selesai, kita itu nanti buat branch baru, terus dinamain feed sama fitur yang lagi kita kerjakan. Terus kalau udah itu kita add nanti ke state change. Kalau sudah nanti commit. Setelah udah di commit, nanti itu kita pull dulu. Terus nanti biasanya itu ada yang harus di merge. Kalau misalnya ada perubahannya benar-benar berarti, itu nanti ada tulisannya kalau harus nge-merge apa gitu. Nanti kita merge kayak tadi caranya itu, di merge. Habisnya sudah di merge, nanti kita push. Terus kalau kita push nanti itu kalau udah nggak ada konflik berarti udah aman kayak gitu.